Dia mendapatkan hadas. Nah, ini hadas dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Alhamdulillah ada baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah, saudara-saudaraku jemaah Majelis Taklim Maslahatul Akhir yang saya hormati, yang telah sudi hadir ke rumah saya dan kita melanjutkan program bulanan kita, dan alhamdulillah kita melaksanakan seperti kita lakukan doa khatam Quran, tahlil, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca kitab. Saat ini kita berada di bulan Rajab 1444 Hijriah. Berarti 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu, orang-orang soleh saat ini, bahkan hingga akhir zaman, mereka selalu mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan persiapan mereka jauh-jauh hari. Persiapan mereka tuh masuk bulan Rajab, mereka sudah persiapkan diri. Apa indikatornya, apa buktinya mereka mempersiapkan diri? Satu di antaranya adalah mereka berdoa kepada Allah. Mereka bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ada 3 permohonan yang diucapkan oleh orang soleh menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah minta kepada Allah agar Allah berikan keberkahan dalam bulan Rajab. Yang kedua, agar Allah berikan keberkahan pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, agar Allah panjangkan umurnya, usianya, sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa di bulan Rajab memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena berkah itu adalah suatu potensi, suatu kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk hambanya itu lebih dekat lagi kepadanya. Berkah itu kan pengertian gampangnya adalah anugerah yang Allah berikan, apapun bentuk anugerahnya, yang menyebabkan hamba itu makin dekat dengan Allah. Allah berikan harta, dengan hartanya makin dekat dengan Allah. Allah berikan ilmu, dengan ilmunya makin dekat dengan Allah. Allah berikan istri atau Allah berikan suami, dengan pasangannya dia makin dekat kepada Allah. Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan, dengan fasilitas semuanya itu dia makin dekat kepada Allah. Itu berkah. Kalau makin jauh, walaupun itu
Kelebihan yang Allah berikan baik harta, ilmu segala macamnya itu nama istidraj, yang bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kehinaan dan ujung-ujungnya bisa masuk ke dalam neraka. Qarun itu dulu rajin ngaji. Nah, kepalang tanggung gurunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia bisa hafal Taurat, dia tahu tentang Taurat. Dia minta doa melalui gurunya Nabi Musa alaihissalam, akhirnya hidupnya berubah. Jadi orang kaya, perdagangannya sukses, tapi dengan harta melimpah ruah itu bukan makin dekat kepada Allah, bukan makin dekat dengan pengajian, bukan makin dekat dengan Taurat, bukan makin dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, bahkan semakin jauh, bahkan dia berada dalam kubu kezaliman, yaitu kubunya Firaun. Nah, ini pelajaran yang ada dalam sejarah kehidupan manusia. Ada orang yang dulu rajin ngaji, akhirnya nggak ngaji. Kenapa? Karena dia terlena dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hartanya itu tidak berkah. Bal'am juga begitu, Haman juga begitu. Sudah banyak contohnya diceritakan dalam kisah-kisah orang terdahulu. Nah, makanya kita mohon kepada Allah, mumpung masih awal bulan Rajab, kita minta sama Allah, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah, anugerah yang Allah berikan, semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah berikan oksigen, kita bisa bernapas, bisa menghirup udara, maka dengan kita bisa menghirup udara, kita makin dekat kepada Allah. Nah, yang kedua, bulan Sa'ban kita minta kepada Allah keberkahan juga. Sebab kalau bulan Rajab, bulan Sa'ban kita udah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk bulan Ramadan, keberkahan itu Allah lipat gandakan. Semuanya Allah lipat gandakan. Pahala yang sebelumnya biasa-biasa aja, nah Allah lipat gandakan. Masuk bulan suci Ramadan, itu berbeda dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Puasa kita, sholat kita, infak sedekah kita, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapa yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, Allah berikan nilai 1000 bulan. Teman kita almarhum Husain kemarin udah berpulang ke rahmatullah, udah meninggal dunia. Padahal usianya belum sampai 80 tahun, 70 tahun juga belum, ya 65. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah masuk dalam surga tanpa hisab. Nah, yang kedua, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada item untuk mendulang redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu banyak berpuasa. Bahkan orang-orang dulu itu masuk bulan Rajab udah puasa. Untuk apa? Mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak bisa full, ya kita upayakan beriringan dengan puasa Senin Kamis. Kemudian nanti diiringkan lagi dengan puasa Yaumul Bid. Intinya upayakan dalam bulan Rajab ini kita merasakan ibadah puasa sunnah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita sudah ngajarin kalau udah habis sholat subuh, jangan lupa baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, maghrib juga begitu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, waktu-waktu senggang yang lainnya boleh nggak kita beristighfar? Bagus. Memang itu yang diharapkan. Dengan lafaz beraneka ragam silakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Intinya kita minta ampun sama Allah. Nah, kenapa orang-orang soleh, guru-guru kita ngajarin Rabbighfirli warhamni wa tub alayya? Maknanya kan adalah ya Allah ampunilah dosaku, Rabbighfirli warhamni, kasihlah aku ya Allah. Ini kita bisa datang nih karena kasih sayang Allah nih. Makanya kita dimudahkan untuk hadir, langkah kaki kita, ayun tangan kita, kesempatan kita. Makanya kita bersyukur sama Allah. Nah, syukur itu bukan sekedar mengucap alhamdulillah, tapi manfaatkan potensi itu, pemberian Allah itu untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah.
Siapa di antara kita tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Tidak pernah melakukan maksiat. Kita ini senantiasa melakukan dosa dan maksiat, bergelimang dengan kemungkaran. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu sering kita sebut ya Tawwab, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Makanya kita harus punya wirid. Apalagi kalau kita udah aktif di majlis taklim, di majlis ilmu, kita ini harus punya wirid minimal istighfar itu 100 kali. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau zuhur boleh, mau asar boleh, mau matahari udah terbenam boleh, mau tidur boleh. Upayakan jadi wirid kita. Makanya Allah berikan keutamaan kepada mereka, Allah berikan karomah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah orang yang banyak beristighfar, Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Orang yang nggak punya anak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seret rezekinya, Allah permudah rezekinya. Orang yang dagangannya nggak laris, Allah berikan laris kepada dagangan yang dia usahakan. Dan itu udah banyak. Orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, Allah berikan kesembuhan. Dengan apa? Dengan sabab dia minta ampun sama Allah. Mari kita jadikan amalan unggulan kita, di antaranya adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah. Nah, yang berikutnya adalah banyak-banyak bersedekah. Upayakan dalam bulan Rajab ini jangan sampai hari-hari itu lepas dari sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cuma 2.000. Kita ke masjid, udah ada kotak terombal, udah kita masukkan buat niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, besok begitu, pokoknya bulan Rajab ini kita isi dengan sedekah. Sebagai latihan kita nanti ketika masuk bulan suci Ramadan, kita akan mudah untuk bersedekah, walaupun sebutir korma, memberikan perbukaan seteguk air, itu kan sedekah juga. Jadi sedekah itu jangan kita dinilai dengan uang aja, apapun bisa kita lakukan, termasuk senyum itu juga sedekah. Kalimat yang baik juga sedekah. Intinya apa? Kita orang Islamnya harus jadi orang baik di muka bumi, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat, bagi umat yang lain. Tidak sedikit orang masuk Islam itu karena apa? Karena akhlak Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita jalin tali silaturahim. Kita jaga hubungan kekeluargaan kita, saudara kita, sanak famili kita yang masih punya orang tua, berbakti, tunjukkan bakti kita sama orang tua. Jangan kita kurang ajar sama orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, jangan lepaskan doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini pun juga harus menjadi wirid kita. Ya, kalau cuma 3 kali, 10 kali menurut saya kurang. Kalau menurut saya itu minimal 100 kali ini kita wiridkan. Ya, kapan waktunya silahkan. Yang penting hari-hari itu kita baca doa untuk orang tua. Orang tua akan senang, dia akan bahagia. Saya pernah baca dalam suatu riwayat, ada orang tua itu senang bahagia. Sampai dia tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kedudukanku kok mulia semacam ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebabkan oleh doa dari anakmu yang soleh. Jadi orang tua kita kan manusia biasa juga, yang tidak lepas dari noda dan dosa. Dengan istighfar anaknya, dosa orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukannya diangkat oleh Allah, kemuliaan diberikan Allah kepada orang tua kita. Makanya orang tua kita senang. Nah, itulah wujud dari anak yang soleh, tidak melupakan jasa dari orang tua. Bagaimana caranya? Dia mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur. Kirimkan doa, baca surat Al-Fatihah, kirimkan untuk dia. Sampai enggak? Kita yakin sampai. Ya, ini masalah yang gaib. Jangan kita berdebat masalah hal semacam ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Kita Allah panjangkan umur kita dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Insyaallah dalam pertemuan yang berikutnya kita akan bicara program unggulan dalam bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan datang menemui kita, kita berjumpa dengan Ramadan, kita maksimalkan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.